Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tinjauan singkat kriminologi dan kejahatan, kemudian dilanjutkan dengan mazhab positivitarian dan mazhab lingkungan dalam memandang kejahatan. Sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Firman Syahdi Pramana, NIM 2020101103115113 dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Muhammad Rizky Indiarsyah dengan NIM 2020101103115333. Nama kriminologi ditemukan oleh Paul Topinard. Paul Topinard lahir pada 4 November 1830 di Parmain, Perancis. Paul Topinard adalah seorang dokter dan antropolog Perancis yang merupakan murid dari Paul Broca, dan pandangannya mempengaruhi metodologi yang diadopsi oleh Herbert Hobbes Raslee dalam survei etnografinya terhadap orang-orang India. Paul Topinard meninggal pada 20 Desember 1911 di kota Paris, Perancis. Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata crimen yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Maka, kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan dan penjahat. Perkembangan kriminologi terjadi karena pengaruh yang pesat dari ilmu-ilmu pengetahuan alam, dan setelah itu tumbuh sebagai bidang pengetahuan ilmiah dengan pendekatan yang analisisnya yang bersifat sosiologis. Dalam kriminologi dianggap sebagai suatu bagian dari hukum pidana, maka dalam perkembangannya selanjutnya kriminologi menempati kedudukan sebagai suatu ilmu pembantu dalam hukum pidana. Kriminologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang menyelidiki dan mempelajari tentang kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Kriminologi bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap. Karena kriminologi mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak yang berhubungan dengan kejahatan tersebut. Penjahat dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. Kriminologi adalah studi ilmu tentang kejahatan, mencakup analisis tentang yang pertama, sifat dan luas kejahatan, yang kedua, sebab-sebab kejahatan, yang ketiga, perkembangan hukum dan pelaksanaan peradilan pidana, yang keempat, ciri-ciri penjahat, yang kelima, pembinaan penjahat, dan yang keenam, pola-pola kriminalitas dan akibat kejahatan atas perubahan sosial. Kriminologi membahas masalah-masalah kejahatan mengenai bentuk-bentuknya, sebabnya, dan akibat-akibatnya. Yang pertama adalah phenomenologi atau bentuk-bentuk perbuatan jahat. Yang dimaksud dengan bentuk-bentuk perbuatan jahat ialah hakikat dari perbuatan jahat itu. Misalnya membunuh, merampok, mencuri, mencopet, menipu. Maka untuk ini perlu suatu batasan atau definisi yang tepat yang dapat membedakan perbuatan-perbuatan kejahatan itu satu dengan yang lainnya. Kemudian bentuk-bentuk dari kejahatan dapat kita kenal dari yang pertama, cara melakukannya. Cara melakukan kejahatan itu misalnya dengan cara dilihat dari si korban, seperti menikam dengan alat tajam atau menembak, dan dengan cara yang tidak dilihat si korban seperti menipu, memalsukan dengan cara memakai alat-alat khususnya seperti racun ataupun kunci palsu. Luasnya perlakuan jahat itu misalnya apa yang menjadi objek kejahatan, di tempat mana dan di waktu mana kejahatan itu sering terjadi. Frekuensi perlakuan kejahatan, misalnya jumlah kejahatan yang bentuk-bentuknya sama dalam suatu jangka waktu tertentu. Ada etiologi atau sebab-sebab kejahatan. Sebab-sebab dari suatu kejahatan dapat dilihat dari faktor yang pertama, bakat si penjahat, yang kedua, alam sekitarnya, yang ketiga, spiritual, dan yang keempat, bakat ditambah sekitar ditambah spiritual si pelaku penjahat. Dapat pula merupakan suatu yang kebetulan saja. Lalu selanjutnya ada penologi atau akibat-akibat dari kejahatan. Penologi ialah ilmu pengetahuan timbulnya dan pertumbuhan hukuman. Arti dari faedah sebagai akibat-akibat kejahatan dapat tertuju pada korban si penjahat, masyarakat umum, individu atau diri si penjahat.
Dengan akibat-akibat kejahatan ini berkembanglah ilmu pengetahuan tentang hukum dan apa arti serta manfaatnya hukuman itu. Perkembangan kriminologi di Indonesia menurut saya sebaiknya ditekankan pada data dan penelitian dalam rangka menyusun teori-teori yang serasi dan relevan untuk Indonesia yang memang belum ada, atau kalau sudah ada belum juga dipublikasikan. Di samping itu, dalam rangka perkembangan kriminologi di Indonesia, satu di antara kemungkinan lain adalah suatu kerjasama dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti hukum pidana, sosiologi, antropologi, psikologi, psikiatri, ilmu kedokteran forensik, bahkan juga dengan hukum adat dan hukum perdata. Jadi jelas bahwa untuk pertumbuhan kriminologi memerlukan pendekatan interdisipliner, sebab pada dasarnya kriminologi merupakan suatu ilmu yang bersifat terbuka. Dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak ada suatu ketentuan hukum pidana yang merumuskan pengertian dari kejahatan, hanya memberikan perumusan perbuatan manakah yang dapat dianggap sebagai suatu kejahatan. Namun para sarjana memberikan suatu batas tentang kejahatan, salah satunya adalah R. Susilo. Susilo membagi pengertian kejahatan secara yuridis dan pengertian kejahatan secara sosiologis. Dari segi yuridis, pengertian kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Oleh sebab itu, untuk mengetahui apakah suatu perbuatan itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, maka haruslah undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut dibuat terlebih dahulu. Dari segi sosiologis, yang dimaksud dengan kejahatan artinya perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban. Perlu digarisbawahi, jika kejahatan tidak sama dengan tindak pidana. Cakupan kejahatan lebih luas dibanding tindak pidana, karena tindak pidana hanya terbatas pada suatu hukum yang mengatur pada tempat dan waktu tertentu. Mempelajari kejahatan adalah mempelajari tingkah laku manusia, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif, kasualitas, dan normatif. Pendekatan deskriptif adalah suatu pendekatan dengan cara melakukan observasi dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan, seperti misalnya bentuk tingkah laku kriminal, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan oleh penjahat, frekuensi kejahatan pada waktu dan tempat yang berbeda, ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan seperti usia, jenis kelamin, warna rambut, dan perkembangan karir pelaku kejahatan. Pendekatan yang kedua yang digunakan adalah pendekatan kasualitas atau pendekatan sebab akibat. Hubungan sebab akibat dalam kriminologi tentunya berbeda dengan sebab akibat dalam hukum pidana. Mengapa berbeda? Karena bahwa setiap kejadian dalam masyarakat merupakan suatu peristiwa sosial, dan boleh dikatakan bahwa setiap peristiwa sosial ada hubungannya satu sama lain, dan peristiwa sosial yang satu merupakan suatu akibat dari peristiwa sosial lainnya. Gejala sosial ini disebut kasualitas atau sebab musabab antara masing-masing peristiwa sosial itu. Dalam kriminologi, hubungan sebab akibat setelah hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti. Artinya, apabila hubungan sebab akibat dalam hukum pidana terbukti, maka hubungan sebab akibat dalam kriminologi dapat dicari, yakni dengan mencari jawaban atas pertanyaan, mengapa seseorang melakukan kejahatan. Usaha untuk mengetahui kejahatan dengan menggunakan pendekatan sebab akibat ini dapat disebut dengan etiologi kriminal. Dalam pendekatan normatif, kriminologi dikatakan sebagai ideografik disiplin karena kriminologi merupakan fakta-fakta sebab akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus yang sifatnya individual. Sedangkan yang dikatakan dengan normatif disiplin adalah bertujuan untuk menemukan dan mengungkapkan hukum-hukum yang bersifat ilmiah yang diakui keseragamannya. Pelopor dari keajaran positif adalah Cesare Lombroso. Ajaran Lombroso ini menggabungkan positisme, Comte, evolusi, dan Darwin.
serta banyak lagi pionir dalam studi hubungan kejahatan dan tubuh manusia. Mazhab ini dikenal dengan mazhab Italian. Menurut pelopornya, kejahatan merupakan bakat manusia yang dibawa sejak lahir. Dikatakan oleh Lombroso, criminal is born, not made. Teori Lombroso tentang born criminal atau penjahat yang dilahirkan menyatakan bahwa para penjahat adalah suatu bentuk yang lebih rendah dalam kehidupan, lebih mendekati nenek moyang mereka yang mirip kera dalam hal sifat bawaan dan watak dibandingkan dengan mereka yang bukan penjahat. Manusia menurut Lombroso dapat dibedakan dari non-kriminal melalui beberapa ciri fisik dan makhluk pada tahap perkembangan sebelum mereka benar-benar menjadi manusia. Lombroso beralasan bahwa seringkali para penjahat memiliki rahang yang besar dan gigi taring yang kuat. Ada beberapa proposisi yang dikemukakan oleh Lombroso tentang born criminal ini. Yang pertama, penjahat dilahirkan dan mempunyai tipe yang berbeda-beda. Yang kedua, tipe ini bisa dikenal dari beberapa ciri tertentu seperti tengkorak yang asimetris, rahang yang panjang, hidung yang pesek, rambut janggut yang jarang, dan tahan terhadap rasa sakit. Yang ketiga, tanda-tanda lahiriah bukanlah merupakan penyebab kejahatan tetapi merupakan tanda pengenal kepribadian yang cenderung memiliki perilaku yang jahat atau pelaku kriminal. Yang keempat, karena adanya kepribadian ini, mereka dapat terhindar dari pengaruh sifat yang jahat kecuali bila lingkungan dan kesempatan tidak memungkinkan. Yang kelima, penganut aliran ini mengemukakan bahwa penjahat-penjahat seperti pencuri, pelaku pembunuhan, pelanggaran seks, dan dapat dibedakan oleh tanda-tanda dan ciri-ciri tertentu. Penolakan terhadap mazhab sosialis dilancarkan oleh kaum-kaum tipologik, yakni mereka yang menganggap bahwa kejahatan bukan dihasilkan dari pengaruh ekonomi, namun kejahatan dihasilkan dari pengaruh perilaku manusia itu sendiri. Penolakan terhadap aliran klasik ini disebut aliran positif atau disebut positive school pada abad ke-19. Aliran positif muncul atas ketidakpuasan dari jawaban-jawaban aliran klasik. Aliran yang berusaha menjelaskan mengapa seseorang bisa bertindak jahat. Aliran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang merupakan faktor biologik maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan keinginan, tetapi dibatasi oleh perangkat biologiknya dan situasi kulturalnya. Secara singkat, aliran ini berpegang pada keyakinan bahwa kehidupan seseorang dikuasai oleh hukum sebab akibat atau cause-effect relationship. Aliran positif mempunyai landasan berpikir sebagai berikut. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia. Tingkah laku kriminal adalah hasil dari kondisi abnormalitas yang mungkin saja abnormalitas ini terletak pada individu atau juga pada lingkungannya. Tanda-tanda abnormalitas tersebut dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal. Abnormalitas ini dapat diperbaiki, maka penjahat pun dapat diperbaiki. Treatment telah menguntungkan bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuan dari sanksi bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan. Mazhab Perancis atau mazhab aliran lingkungan. Mazhab ini disebut juga dengan mazhab lingkungan karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Mazhab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidak bersalah. Dalam mazhab ini terdapat beberapa semboyan. Dalam artinya bahasa Indonesia, yaitu dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Kemudian juga seseorang menjadi penjahat bukan dari manusia itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungan. Seorang berbuat jahat disebabkan karena susunan corak dan sifat masyarakat di mana penjahat itu hidup. Semisal perumahan yang sangat jelek di mana orang-orang tinggal berjejal-jejal.
Terdapatnya kemiskinan ataupun pendidikan yang buruk sehingga anak-anak terlantar bergelandangan di jalan-jalan. Tentunya dengan mudah akan menimbulkan kejahatan. Pemuka-pemukanya adalah Lacassagne. Dia adalah seorang dokter bersama Manuvir, antropolog, dan Guattari, yuris dan sosiolog. Meskipun mereka adalah dokter dan bukan ahli-ahli sosiologi, namun mereka mempunyai pengertian yang tepat mengenai sebab-sebab sosial daripada kriminalitas. Sebab-sebab ini menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, lingkungan alam. Tokohnya adalah Montesquieu. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Tokohnya adalah Lacassagne, Guattari, dan Edwin H. Sutherland dan M. D. Beach. Yang ketiga adalah lingkungan ekonomi. Tokohnya adalah F. Turati, N. Konaljani, dan W. A. Bonger. Semisal Lacassagne menyatakan bahwa keadaan sosial sekeliling adalah pembenihan untuk kejahatan, sedangkan Tarde menyatakan bahwa kriminalitas bukan gejala antropologis, melainkan gejala sosial. Seperti juga lain-lain gejala sosial yang dipengaruhi oleh imitasi, Tarde menambahkan bahwa semua perbuatan penting dalam kehidupan sosial dilakukan di bawah kekuasaan. Keadaan di sekeliling merupakan suatu pembenihan suatu kejahatan. Kuman adalah suatu kejahatan, suatu unsur yang baru mempunyai arti apabila menemukan pembenihan yang membuatnya berkembang. Sedangkan menurut mazhab lingkungan ekonomi yang mulai berpengaruh pada abad ke-18 dan permulaan abad ke-19, bahwa keadaan ekonomi yang menyebabkan timbulnya perbuatan jahat, semisal F. Turati. Dia menyatakan bahwa tidak hanya kekurangan dan kesengsaraan saja yang dapat menimbulkan kejahatan, tetapi juga didorong oleh nafsu ingin yang memiliki yang berhubungan erat dengan sistem ekonomi pada waktu sekarang yang mendorong kejahatan ekonomi. Di sisi lain, N. Konaljani menyatakan bahwa timbulnya kejahatan ekonomi dengan gejala patologis sosial yang berasal dari kejahatan politik mempunyai hubungan dengan keadaan kritis. Ia menekankan bahwa antara sistem ekonomi dan faktor-faktor umum dalam kejahatan hak milik mendorong untuk mementingkan diri sendiri yang mendekatkan pada kejahatan. Untuk mazhab lingkungan spiritualis, pelopornya adalah M. D. Beach. Dia lahir pada 1863. Menurutnya bahwa pada lapisan masyarakat yang mengasingkan diri terhadap Tuhan serta berpandangan hidup dan berpandangan dunia yang sama sekali kosong dari kecenderungan-kecenderungan moral merupakan dasar yang hitam, sehingga kebusukan dan kejahatan mudah berkembang dengan subur. Ternyata ajaran Beach ini mendapatkan kritikan dari beberapa kalangan, misalnya Ferry, yang menyatakan kejahatan orang-orang tidak mau masuk gereja untuk beribadah memang semakin bertambah, akan tetapi belum dapat dikatakan besar. Menurutnya, telah dilakukan penyelidikan terhadap 700 orang pembunuh, akan tetapi hanya satu orang saja yang tidak percaya adanya Tuhan. Ini juga diperkuat oleh perkataan J.W. Horsell, seorang pendeta penjara Inggris, bahwa di antara 28.351 penjahat, kurang lebih hanya ada 50 orang yang betul-betul dapat dianggap tidak percaya adanya Tuhan. Saya akan menunjukkan penjelasan dari teman saya, Firmansyah di Pramana. Saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori menurut mazhab lingkungan dan juga kasus-kasusnya. Teori dari sosial kultural dan menurut mazhab lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah non-class oriented theories dan juga ada yang class oriented theories. Pertama saya akan menjelaskan dulu beberapa hal dari non-class oriented theories. Yang pertama adalah teori ekologis. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan faktor-faktor kepadatan penduduk, mobilitas penduduk atau horizontal mobility, perbedaan desa dengan kota, dan daerah Dellingwen, daerah perumahan. Yang pertama adalah kepadatan penduduk. Ada anggapan bahwa semakin padat penduduk, maka akan menyebabkan semakin besar kejahatan. Tapi ini juga tidak menentu juga. Yang kedua adalah mobilitas penduduk. Mobilitas yang dimaksud adalah mobilitas horizontal, yaitu dari satu kota ke kota lainnya. Hubungan antara mobilitas dan kejahatan seringkali dianggap benar karena penduduk yang mobilitasnya tinggi dianggap seolah-olah lebih banyak melakukan kejahatan. Sangat mungkin terjadi mereka yang telah melanggar hukum akan pindah untuk menghindari proses hukum atau stigma yang diperoleh akibat dari proses hukum. Akan tetapi, untuk hubungan antara mobilitas dengan kejahatan, perlu memperhatikan tinggi rendahnya mobilitas masing-masing daerah. Yang ketiga adalah hubungan desa dengan kota berkaitan dengan urbanisasi.
Setelah bertahun-tahun, orang-orang melemparkan kesalahan atas meningkatnya kejahatan di kota-kota besar. Anonimitas dalam kehidupan masyarakat modern ditambah dengan godaan dan kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kejahatan seringkali dijadikan dasar untuk menjelaskan pengaruh urbanisasi dari kejahatan. Walaupun terhadap hal ini seringkali tidak memperoleh kejahatan. Yang keempat adalah daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Penelitian dari Xiao dan McKay menunjukkan bahwa kejahatan cenderung terjadi di daerah yang memiliki ciri-ciri tertentu, seperti misalnya daerah Chicago yang dapat dibagi menjadi beberapa daerah atau zona, yaitu yang pertama, daerah pusat perdagangan, yang kedua daerah sela antara perumahan dan pemukiman, daerah yang ditempati para pekerja, dan juga daerah tempat tinggal orang terhormat. Xiao dan McKay juga menggambarkan bahwa pelaku kejahatan umumnya dilakukan oleh kaum imigran dan orang negro, dan disimpulkan bahwa kejahatan merupakan hasil dari pewarisan nilai-nilai dan pola budaya jahat yang hidup di masyarakat dari generasi ke generasi, atau bisa disebut dengan transmisi kebudayaan. Yang kedua adalah, yang B adalah teori konflik kebudayaan. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan konflik dengan konflik antara berbagai sistem nilai dalam suatu daerah. Adapun beberapa ahli berteori akan konflik ini. Yang pertama adalah Thorsten Selin. Selin menuliskan sebuah buku tentang konflik kebudayaan pada tahun 1938 yang didasarkan pada konflik norma tingkah laku. Menurutnya, setiap budaya menanamkan norma budaya sendiri atau tingkah laku dan menginternalisasikan norma tersebut dalam diri anggota budaya itu. Norma dipelajari oleh setiap individu dan diatur oleh budaya di mana individu itu berada. Konflik budaya akan muncul manakala aturan itu tidak dipatuhi oleh anggota budaya. Konflik di sini mencakup primary conflict dan secondary conflict. Yang kedua adalah teori konflik fault. Fault melihat konflik antara kelompok kepentingan yang ada di dalam budaya yang sama dan dalam sub kebudayaan. Menurut Fault, pada hakikatnya orang mempunyai sifat group oriented dan mereka mempunyai kepentingan yang sama bersatu membentuk sebuah kelompok dalam upaya mendorong kepentingan mereka masuk ke dalam kancah politik. Berbeda dengan sub kebudayaan, kelompok semacam ini agaknya bersifat sementara. Jadi hanya ada dan tetap ada selama masih dikehendaki untuk mencapai tujuan yang diharapkan mereka. Yang ketiga adalah teori konflik Dahrendorf dan Turk. Kedua tokoh ini memfokuskan pada hubungan antara otoritas dan subjeknya. Bagi Dahrendorf, kekuasaan adalah faktor yang dianggap penting. Sebaliknya bagi Turk, kekuasaan didasarkan pada status sosial. Dahrendorf memandang persoalan dari konflik karena adanya perbedaan kekuasaan, dan khususnya dalam distribusi otoritas, seluruh masyarakat yang sehat membutuhkan perbedaan dalam tingkat kekuasaan atau otoritas individu, sehingga norma atau aturan budaya dapat dijalankan. Turk juga mengakui bahwa konflik sosial merupakan bagian nyata dan tidak dapat dielakkan dari kehidupan sosial, di mana seseorang harus berada dalam otoritas. Apabila tidak ada konflik dalam tatanan sosial, maka hal itu tidaklah sehat. Karena ketiadaan konflik menunjukkan bahwa dalam masyarakat tersebut terdapat konsensus yang terlalu besar, atau individu secara berlebihan dikontrol atau ditekan oleh pihak, maka hal itu juga tidak diinginkan. Karena tidak ada masyarakat yang dapat sehat tanpa ada tingkat konsensus yang begitu tinggi. Dengan demikian, Turk memandang ketertiban sosial didasarkan pada cohesion consensus model, dan otoritas harus menjamin bahwa keseimbangan antara kedua halnya itu hilang. Salah satu contoh kasus teori ini adalah di saat orang Madura imigrasi ke Kalimantan. Di sana terdapat konflik dengan akibat suatu suku besar atau kebudayaan besar, yaitu Kalimantan, konflik dengan Madura karena beberapa masalah yang diakibatkan oleh keduanya. Yang ketiga adalah faktor ekonomi. Faktor ini mencoba mencari hubungan antara kejahatan dan kemiskinan dan penderitaan rakyat. Yang kutipan ini dikutip dari W.A. Bonger. Kasusnya itu biasanya di kota-kota besar tuh bisa ada pencurian, penjamretan yang diakibatkan oleh kemiskinan, juga faktor sosial. Yang keempat adalah differential association theory. Teori ini diprakarsai oleh Edwin H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya Principle of Criminology. Ia menjelaskan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari dalam lingkungan sosial.
Artinya, semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Karena itu, perbedaan tingkah laku yang confirm dengan kriminal adalah bertolak ukur pada apa dan bagaimana suatu itu bisa dipelajari. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga motif, dorongan, sikap, dan rasionalisasi yang nyaman yang memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan antisosial. Adapun substansi dari teori tersebut, perbedaan asosiasi cenderung membentuk perbedaan perbedaan manusia yang berbeda dalam pergaulan kelompok. Tumbuhnya seseorang dalam pergaulan kelompok yang melakukan pelanggaran hukum adalah karena individu yang bersangkutan menyetujui pola perilaku yang melanggar hukum dibandingkan dari pola perilaku yang lain yang normal. Sikap menyetujui atau memilih salah satu pola perilaku tertentu dalam asosiasi yang berbeda adalah melalui proses belajar dari pergaulan yang paling intim, melalui komunikasi langsung yang berhubungan sering, lama, mesra, dan prioritas pada perilaku kelompok atau individu yang diidentifikasi menjadi perilaku miliknya. Salah satu contoh dari teori ini adalah kasus-kasus terorisme yang terjadi di dunia ini. Oke, saya akan jelaskan yang kedua adalah class oriented theory. Adapun beberapa macam teori dalam class oriented teori. Yang pertama adalah teori anomi. Teori anomi berkasih dan diproduksi oleh Emily Durkheim. Dia menjelaskan bahwa setiap masyarakat terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang dominan yang diterima sebagian besar masyarakat mereka yang melakukan cara yang bertentangan dengan undang-undang tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Terbentuknya masyarakat yang demikian karena struktur masyarakat itu sendiri. Regularization atau hancurnya keteraturan sosial akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai. Norma sosial terbagi dua jenis, yakni tujuan sosial atau societal goals dan sarana yang tersedia except talk means. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat sarana yang dipergunakan tapi dalam kenyataannya tidak semua orang dapat menggunakan sarana yang tersedia, sehingga digunakan berbagai cara untuk mendapatkan hal itu yang menimbulkan penyimpangan dalam berbagai tujuan. Kasus di teori ini adalah korupsi. Contohnya adalah kasus IKTP. Kejahatan ini tidak hanya merugikan segelintir orang, namun juga ini merugikan masyarakat luas. Apa yang dilakukan oleh sebagian orang, namun dampak dari kejahatan ini merugikan banyak masyarakat, terutama di Indonesia. Banyaknya masyarakat yang tidak bisa membuat KTP ataupun di saat yang bukan membuat KTP, hasil dari KTP itu dipending hingga tidak tahu jangka waktu yang sangat lama. Yang kedua adalah teori subkultur. Teori ini pada dasarnya membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Teori subkultur ini sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi intelektual atau intellectual heritage. Contoh dari kasus dari teori ini adalah geng motor. Biasanya para anggota tersebut terbentuk karena ada sifat solidaritas. Soliditas, daya tangkap, kekuatan sepeda motor cocok dengan sifat nyata dan penuh percaya diri dari dunia anak-anak muda anggota geng motor. Sepeda motor menegaskan komitmen para anggotanya terhadap hal-hal yang bersifat fisik, ketangguhan dan kekuatan, sehingga kejutan dari akselerasi motor, agresivitas dari orang-orang yang tak mengenal rasa takut, cocok dan menyimbolkan kekuatan maskulin, eratnya persahabatan, kekerasan bahasa, dan gaya interaksi sosial mereka. Yang ketiga adalah teori labeling atau teori label yang berkarya dan diprogram oleh Frank Tannenbaum. Ia menyebutkan bahwa teori label ini, maka cap atau merek yang dilekatkan oleh penguasa sosial terhadap warga masyarakat tertentu lewat aturan dan undang-undang sebenarnya berakibat panjang, yaitu yang dicap tersebut akan berlaku seperti cap yang melekat itu. Alasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Contoh kasus teori ini bisa dibayangkan seperti ada seorang guru mengaji di suatu TPA di masjid, dan biasanya masyarakat sekitar atau para murid memanggilnya dengan label ustadz. Yang keempat adalah teori kontrol sosial. Ini bukan yang dipopulerkan atau diperkasai oleh Hirschi. Teori social control memulai pertanyaan mengapa orang menaati norma atau tidak semua orang melanggar hukum. Jawabannya karena orang mengikuti hukum sebagai respons atas kekuatan mengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang. Adapun unsur-unsur dari teori kontrol sosial, yang pertama adalah attachment, meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran premier sosialisasi. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum
bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu. Attachment total yaitu suatu keadaan di mana seseorang individu melepas ego yang terdapat dalam dirinya diganti dengan rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan inilah yang mendorong seseorang untuk selalu mentaati hukum karena melanggar berarti menyakiti perasaan orang lain. Adapun attachment partial, yaitu suatu hubungan antara seseorang individu dengan lainnya, di mana hubungan tersebut tidak didasarkan pada peleburan ego dengan ego yang lain, tapi hadirnya orang lain yang mengawasi. Yang B adalah komitmen, yaitu ketertarikan seorang pada subsistem konvensional seperti sekolah, pekerjaan, organisasi, dan sebagainya. Komitmen merupakan aspek rasional yang ada dalam ikatan. Segala kegiatan dilakukan bermanfaat bagi ikatan tersebut, bisa berupa harta, benda, reputasi, masa depan, dan sebagainya. Yang C adalah involvement, merupakan aktivitas seseorang dalam subsistem konvensional. Jika seseorang berperan aktif dalam organisasi kecil, kemungkinan terkena deviasi. Logikanya, mereka menghabiskan waktu dan tenaga dalam kegiatan tersebut, sehingga tidak ada waktu untuk memikirkan dan berbuat yang melanggar hukum. Yang keempat adalah beliefs. Beliefs merupakan aspek moral yang terdapat dalam ikatan sosial, yang merupakan kepercayaan seseorang pada nilai-nilai moral yang ada. Kepercayaan terhadap norma atau agama akan menyebabkan orang patuh pada norma. Contoh dari kasus seperti ini, polisi memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya berkendara dengan perlengkapan yang lengkap serta berkendara aman demi mencegah terjadinya kecelakaan saat berada di jalan. Namun, masyarakat masih banyak yang mengabaikan peraturan tersebut hingga banyak yang terkena sanksi tilang maupun kecelakaan. Yang kelima adalah teori psikoanalitikal. Teori ini menjelaskan bahwa keinginan-keinginan yang ditekan karena tidak memenuhi norma-norma menimbulkan kejahatan. Sigmund Freud, penemu psikoanalisa, hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong ke dalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit. Contoh kasus dari teori ini pernah terjadi pada kasus pembunuhan dilakukan oleh Tommy Lynn Sells. Ia melakukan pembunuhan untuk memenuhi sensasi adanya perasaan kegembiraan, semangat, dan kepuasan ketika melihat lemburan darah dan saraf yang terpotong pada korban. Sells tidak dapat mengontrol dirinya sendiri dan ia hanya melakukan hal tersebut untuk mendapatkan kepuasan. Yang terakhir adalah teori Sobural. Sobural sebagai akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural dari suatu masyarakat tertentu. Tujuan teori Sobural bukan semata-mata untuk mencegah kejahatan, melainkan merekayasa hukum dengan kebenaran dan keadilan agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan. Maka, hanya Polri lah yang dapat memberitahukan kepada masyarakat pada semua aparat pemerintah baik pusat maupun daerah bahwa timbulnya dan semakin meningkatnya kejahatan atau tindak pidana. Sekian presentasi dari kami berdua. Apabila lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.